Itu gimana? Itu gimana? Oke, siap-siap. Monggo. Ditunggu lagi ke sini ya. Ditunggu lagi ke sininya. Siap. Wih. Hitam kan Mas Yul. Kelas menit meh pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan tamu saya dari Jakarta, dari Palembang yang bernama Mas Denny. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Denny sudah mau silaturahmi ke tempat ini. Dan mulai detik ini, mulai malam ini, saya bersumpah atas nama Allah tidak akan melayani orang yang menantang untuk melakukan pembuktian. Mulai saat ini, mulai detik ini, saya tidak akan lagi melayani orang yang menantang untuk melakukan pembuktian. Yang pertama, ketika saya melayani orang yang menantang pembuktian, diawali dari Bang Joko Arek yang membantu saya, yang suruh saya makan silat dan sebagainya. Terus sampai kapan selesainya? 5 hari ini saya sampai pasien saya karena melayani orang yang melakukan pembuktian, ingin menantang melakukan pembuktian. Itu yang pertama yang membuat saya berkesimpulan tidak akan lagi melayani orang yang menantang untuk pembuktian. Yang kedua, saya tidak akan melayani lagi orang yang menantang pembuktian karena ketika satu hal dibuktikan, orang yang tidak percaya tidak akan pernah percaya, dan ini hanya akan menyakiti hati. Sebagai contoh, mohon maaf, ketika beliau saya ajak datang untuk mendoakan seseorang yang sakit tadi malam, ada orang ibunya sakit sudah selama 1 bulan itu tidurnya sambil duduk. Nanti boleh sampai sini, boleh semua YouTuber juga datang. Ayahnya punya anak masih bayi sakit sudah 1 tahun ini. Ketika itu beliau saya ajak datang untuk mendoakan, ngasih santunan, dan juga untuk mendoakan. Kita buka tackle-nya waktu tadi malam. Ketika dibuka tackle-nya, di dalam tackle-nya loh, setelah itu ada asap yang keluar, lalu di dalam tackle itu ada semacam bumbunya, dan beliau ketika saya suruh megang pun juga kepanasan gitu. Nah, tapi karena niatnya bukan untuk apa ya, mohon maaf bahasanya itu bukan atas dasar apa ya, cinta kasih ataupun untuk bahasa kasarnya itu bukan untuk mencari sebuah kebenaran, tapi pembenaran. Intinya karena hater ya, karena nggak percaya, jadi tetap aja bilang kalau ini nggak masuk akal, ini nggak ada kayak gitu. Nah, terus memang gaib itu memang harus ada kan, ya nggak ada kayak gitu. Jadi dari situ saya langsung langsung saya bilang, saya sekarang terserah jenengan. Jenengan bilang settingan, ya saya settingan. Biar sampean puas, biar sampean nggak sakit hati, biar sampean nggak terus membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya seperti itu sampai beliau bilang, jangan, mohon maaf Gus, jangan baper, kan ini cuman konten gitu. Cuman konten saya kan nggak pernah sama jenengan. Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, bukan masalah tentang haternya atau nggak percaya, tapi tentang yang sakit ini loh. Masa ya orang yang sakit buat mainan kayak gitu? Orang yang sakit loh mau buat main-main, masa kan ya nggak mungkin kayak gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, ketika di makom keramat di sana, saya sempat mengalami sebuah bereaksi lah, yang seperti itu juga dianggap leluconan, padahal di sana itu tempatnya nggak mau ada yang kayak sul adab kayak gitu. Terus di sana ada sebuah pusaka itu tumpuknya begini, lalu ada yang jatuh dari sana. Nah, ketika itu pun mohon maaf, beliau bilang kalau itu dilempar-lemparnya dari mana, semuanya sudah beliau hubungi dan nggak ada orang. Nah, dari situ saya sekarang mengambil kesimpulan, silahkan kalau ada orang yang bertanya kepada saya, orang itu semuanya nggak percaya, kamu settingan ya, saya akan cukup diam atau saya akan mengiyakan. Supaya apa? Supaya hatinya nggak sakit hati. Karena apa? Karena yang beliau inginkan sebenarnya hanya satu, bukan Mas Denny ya, yang lainnya ya.
Yang beliau inginkan itu hanya ketika saya itu mengatakan saya settingan, biar saya itu jatuh itu saja. Tapi kalau saya sudah mengiyakan, terus mereka masih menantang, ya buat apa? Kayak di depannya Pak RT, di depannya Joko Arek kemarin, saya tanya Pak RT, boleh ditanyakan, saya makan silatnya, saya silat itu saya. Tapi ketika Mas Jenny minta itu, alhamdulillah saya sudah ketemu sama kiai saya yang ketiga. Jadi kiai saya menyampaikan, jangan membuktikan apapun kepada orang yang tidak percaya kepadamu. Jangan menjelaskan apapun tentang dirimu kepada orang yang tidak suka kepadamu. Karena yang nggak suka tetap tidak suka, yang suka dia akan tetap suka. Yang suka tidak membutuhkan penjelasan, dan yang tidak suka pun juga tidak membutuhkan penjelasan dari seperti itu. Jadi insya Allah Umi sudah tenang ya. Saya tidak akan pernah melayani dan tidak akan pernah membuktikan apapun yang orang inginkan kepada saya. Bahkan ketika tadi beliau menyampaikan katanya mau mempertemukan saya dengan seseorang temannya, buktinya kan sudah ada Mas Jenny. Ketika panjenengan datang ke sini, apa saya halangi? Apakah sampai nggak boleh masuk? Apakah sampai nggak boleh ikut dengan saya melakukan ziarah pengobatan? Apakah tidak terbukti? Apakah saya menghalang-halangi? Kan tidak. Jadi saya ingin dengan itu memakai hati lah gitu. Gunakan hati panjenengan. Apakah yang saya lakukan itu menghalang-halangi jenengan atau tidak, seperti itu. Nah kalau orang nggak masuk, padahal pintunya sudah terbuka, padahal dari sini juga tamu-tamu biasa saja. Kalau orang nggak masuk itu ada apa gitu? Apakah hanya cari viral saja dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang bilang saya nggak sakti, ya sampaikan apa adanya. Bu Samsudin nggak sakti, takut sama istri, makanya juga nasi, nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Jadi bahasa sakti ini sebenarnya adalah bahasa untuk menjatuhkan. Bahasa sakti ini bahasa kata-kata yang meninggikan, tapi sebenarnya untuk menjatuhkan. Jadi hati-hati dengan bahasa-bahasa asumsi seperti ini. Termasuk tentang juga yang tadi malam ketika tackle-nya dibongkar, lalu ketika itu keluar api, ya seperti itu. Apakah juga bisa dibuktikan? Kalau tidak ada orang yang terkena sihir seperti itu, ya nggak akan bisa. Kalau bisa dibuktikan di sembarang tempat, berarti itu sudah disiapkan, namanya terikat seperti itu. Oke, untuk suwun untuk semuanya. Ini ada channelnya siapa aja? Channelnya Bang Dani, wah langsung pertama ya. Ada channelnya Pak RT Riki, ada channelnya siapa ini? Pak Afid, channelnya. Iya, channelnya Pak Afid, Pak Riki. Insya Allah sayang teman-teman, mulai sekarang saya tidak akan membuktikan apapun. Kalaupun saya dipertemukan, saya hanya akan diam. Dan kalau bilang apakah kamu bisa sakti tidak, apakah kamu settingan, iya saya settingan. Apakah teman bisa membuktikan? Tidak, saya tidak bisa apa-apa. Saya akan seperti itu biasa. Mungkin saya hanya akan bertanya, kalau jenengan nuduh saya nipu, saya cuma minta, loh siapa yang saya tipu itu aja. Mungkin kayak semuanya orang kok di dulu itu bisa keluar api, loh itu kan kejadiannya di sana. Kalau kamu mau membuktikan, ya ayo ikut sama saya ke tempat orangnya, kejadiannya kayak gimana. Cuma kayak gitu aja mungkin. Tapi saya tidak akan membuktikan apa. Nah, oke, saya tenang saja. Ya istri saya itu khawatir kalau nanti banyak orang yang nantang dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah tenang ya. Ucapkan terima kasih. Sekarang kita mana kunirnya ini? Saya tadi orangnya bawa silat, terus suruhnya saya nyoba tuh. Saya nanti berdarah gimana? Nanti kalau saya makan nanti saya terluka gimana? Ya. Saya kan nggak sakit. Sama Pak RT beda, Pak RT malah kamu tanya. Intinya ya sudahlah, yang penting seduluran bersaudara karena tidak ada embel apapun, termasuk Pak RT dan Pak Afif semuanya teman dengan saya kesini jangan menganggap saya sakti. Kita kesini karena ingin menyambungkan tali silaturahmi. Semoga saja untuk semuanya ya, youtuber yang di luar sana ya, semoga tidak lagi mengotori hati. Karena saya jujur ketika jenengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang nggak baik, saya jujur sebenarnya kasihan dan sayang. Kenapa harus hanya karena sebuah tontonan, kenapa harus sakit hati? Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Padahal YouTube saya sudah saya kasih disclaimer entertain.
Kenapa kok masih sakit hati? Kenapa kok masih baperan? Oh, saya sudah bilang kalau saya agak sakti, kalau itu cuma sebuah hiburan, kenapa kok baperan kayak gitu? Kan seperti itu. Kalau kebutuhan publik ya nggak mungkin ada tulisannya entertain kayak gitu, hiburan kayak gitu. Kecuali kalau press, kecuali kalau berita itu harus hiburan. Ya, kata guys, yang penting kita berdoa bersama-sama. Apapun yang terjadi dengan jenengan semuanya real loh ya. Apapun yang terjadi dengan panjenengan semuanya real apa adanya. Kita di sini demi Allah tidak ada setting-settingan ya. Tidak ada yang saya suruh kesurupan, tidak ada yang suruh keluar paku dan sebagainya. Kalaupun ada semuanya terjadi, itu benar-benar murni dari dalam diri panjenengan sendiri. Oke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.